Good morning all. How are you this morning? Oh, good. Nah, Miss Kesia datang lagi loh. Miss Kesia kali ini bawa buku cerita. Nah, ini cerita kesukaan kalian. Daud melawan Goliat. Nah, tapi sebelum Miss Kesia bacain Alkitab ini, cerita Alkitab ini, Miss Kesia mau ajak kalian semua berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat kota kita tercinta Temanggung, negeri kita tercinta Indonesia ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Gimana sikap berdoa yang benar? Iya betul, pintar. Close your eyes, hold your hand. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sejauh ini sungguh luar biasa Tuhan. Engkau berikan perlindungan buat setiap kami, kesehatan, kekuatan buat setiap kami, buat keluarga kami, buat kota kami, Temanggung, buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, biar atmosfer surgawi itu Tuhan ada atas bangsa Indonesia, membersihkan atmosfer di bangsa ini Tuhan. Semua yang bukan daripada Tuhan disingkirkan demi nama Tuhan Yesus. Semua virus-virus, virus corona, virus COVID-19, semua dimusnahkan, disapu bersih dari negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, terus Tuhan kami minta tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, keluarga kami, kota kami Temanggung, bangsa kami Indonesia Tuhan. Luputkan Tuhan negeri ini dari segala bencana bentuk apapun. Dan biar setiap virus yang jahat ini Engkau Tuhan yang kendalikan, dan Engkau yang buat virus ini menyingkir secepatnya Tuhan. Tuhan, kami bawa negeri kami tercinta ke hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, kalau negeri kami tidak berkenan di hati-Mu, biar darah-Mu Tuhan yang membasuh, menyucikan bangsa Indonesia Tuhan. Terus Tuhan, perlindungan-Mu itu turun atas kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa tidak lama lagi virus ini segera berhenti dan kami bisa sekolah kembali Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Wah, ini pasti ingat ceritanya. Si Daud yang badannya kecil melawan Goliat yang badannya gede. Nah, siapakah si Daud itu? Nah, ini dia. Daud itu seorang penggembala domba loh. Nih, Daud itu kesukaannya memuji Tuhan. Kemanapun dia menggembalakan domba, dia selalu membawa kecapinya. Kecapi itu apa sih? Nah, kecapi itu kayak gitarnya Miss Joan. Ayo, siapa yang ingat Miss Joan bawa gitar, nyanyinya gimana? Iya betul, jreng 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 jreng. Nah, kalau ini Daud bawanya kecapi. Nah, ketika Daud menggembalakan dombanya, nih dombanya Daud bawa kecapi. Buat apa sih kecapinya? Kecapinya buat memuji Tuhan. Wah, di tengah-tengah dia menggembalakan dombanya. Ada yang tahu suaranya domba gimana? Gimana? Iya, betul sekali. Nah, dombanya dijaga sama Daud. Sambil menunggu kambing domba, Daud menyanyi memuji Tuhan. Daud ini anak dari 8 bersaudara dari Papa Isai. Nah, Papa Isai punya 8 anak. Nah, ini Daud salah satunya. Nah, terus kemana ya hari itu kakak-kakaknya Daud? Kakak-kakaknya Daud sedang berperang. Hah? Berperang? Berperang itu gimana sih?
berperang itu bawa senjata, ada bawa tombak, bawa pedang, wah bawa panah melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu bad, gak kenal Tuhan, gak mau berdoa, suka pukul-pukul teman. Jadi kakak-kakaknya Daud sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, tinggal Daud yang menjaga kambing dombanya Papa Isai. Nah, suatu hari dombanya mau dimakan sama harimau, sama singa juga, sama beruang juga. Aku lapar. Aku mau makan dombanya Daud. Singanya lapar, mau menerkam dombanya Daud yang gendut. Wah, tetapi waktu dombanya mau diterkam sama si singa yang kelaparan, tiba-tiba lehernya, mana ya singanya ya, wah, iya, lehernya singa ditangkap, dipegang, dipukul sama Daud dan singanya kalah. Wah, Daud berhasil menyelamatkan kambing dombanya. Meskipun Daud badannya kecil, Daud gak takut loh sama singa yang badannya kuat. Nah, suatu hari Daud dipanggil Papa Isai. Mau disuruh apa ya? Daud, kalau dipanggil jawab apa ya? Gak mau. Boleh gitu? Gak mau. Boleh. No. Kalau dipanggil jawabnya, ya Papa, ini aku. Wah, Daud dipanggil Papa Isai buat ngirim makanan ke kakak-kakaknya, ke saudara-saudaranya yang sedang berperang. Hari itu Daud gak boleh berperang karena Daud badannya kecil. Jadi Daud di rumah saja, yang pergi berperang kakak-kakaknya. Kenapa ya Daud kok gak boleh berperang? Karena musuhnya si Goliat badannya besar sekali. Nih, hahaha, aku Goliat, badanku besar. Oleh sebab itu Daud gak boleh ikut berperang karena Daud badannya kecil. Nah, waktu Daud mengantar makanan ke kakak-kakaknya, Daud bilang sama kakak-kakaknya, "Loh, kenapa semuanya ngumpet? Kan lawannya musuhnya Goliat, harusnya dilawan." Tetapi kakak-kakaknya, "Shh, Daud, diam. Goliat itu badannya gede banget, kuat. Kamu gak bisa melawan Goliat. Sudah, sini makanannya, sana kamu pulang." Seluruh bangsa Israel takut loh sama Goliat. Mereka mau kerja gak bisa. Soalnya kalau mau kerja digangguin tuh sama Goliat. Mau ke pasar gak bisa, gak berani. Mau ke ladang, mau ke sawah gak bisa, digangguin sama Goliat. Nah, tapi Daud bilang sama kakak-kakaknya, "Hei kakak, kita kan punya Tuhan yang besar. Jadi kita gak usah takut." Kakak-kakaknya marah. "Shh, diam kamu, pulang. Sana anak kecil, pulang. Sini makanannya." Tetapi Daud bersikeras mau melawan Goliat. Karena Daud yakin Daud bisa melawan Goliat. Kenapa sih kok Daud yakin ya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini. Kemudian Daud menghadap raja nih. Rajanya ini loh. Ini namanya Raja Saul. Raja Saul lagi sedih.
Raja kok sedih, kenapa? Raja sedih teman-teman. Anak-anak, raja itu sedih soalnya bangsanya sedang kalah. Bangsanya lagi ketakutan melawan musuh. Musuhnya namanya siapa tadi? Iya, betul. Namanya Goliat. Nah, Daud ini menghadap raja. Baginda raja, hamba namanya Daud. Hamba sudah biasa melawan singa yang lapar, melawan beruang yang badannya besar. Jadi hamba mau melawan Goliat. Ini tentaranya. Jangan, masa kamu mau, anak kecil mau melawan Goliat? Tapi si Daud ini ngeyel loh. Si Daud ini ngomong terus, aku pokoknya mau melawan Goliat karena aku punya Tuhan yang besar. Jadi aku harus melawan Goliat, mengusir Goliat. Soalnya Goliat sudah mengganggu orang Israel. Nah, raja akhirnya menyetujui Daud untuk melawan Goliat. Tapi tentara ini bilang, jangan Daud, jangan. Goliat itu badannya besar. Kalau jalan gimana? Ingat gak ceritanya? Kalau Goliat jalannya gimana? Iya betul. Bum, 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 bum. Wah, Goliat badannya besar, nanti kamu bisa ditendang loh Daud. Nanti kamu mati. Sudah, gak usah melawan Goliat. Tetapi Daud, tidak. Aku harus melawan Goliat yang jahat itu. Goliat harus diusir dari bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa melakukan aktivitas, bisa bersekolah kembali, bisa kerja kembali. Nah, akhirnya raja menyetujui untuk Daud melawan Goliat. Nah, ini Daud lagi ngapain ya, kok mau jatuh ya? Daud disuruh pakai baju perang. Nih, pakai ketopong. Ketopong itu kayak helm. Pakai baju zirah nih. Baju zirahnya itu dari besi. Pakai sepatu. Nih, biar kalau kena tembak, kena panah, Daud nggak mati. Jadi Daud suruh pakai baju besi, pakai helm besi. Tapi Daud nggak kuat. Mau jatuh. Mau jatuh. Daud nggak bisa jalan pakai baju besi. Daud juga nggak bisa pakai helm besi, Pak Tentara. Pak Tentaranya, aduh, masa mau berperang nggak bisa pakai baju besi? Gimana nanti mau mengalahkan musuh? Pakai baju besi sama helm besi aja nggak bisa, nggak kuat. Tetapi Daud bilang, Pak Tentara, aku waktu melawan singa sama beruang, aku nggak pakai helm besi, aku juga nggak pakai baju besi. Jadi aku nggak mau pakai baju besi, Pak Tentara. Akhirnya Pak Tentara, ya sudah deh, dilepas saja deh helmnya sama bajunya. Nah, akhirnya tiba waktunya Daud akan maju melawan Goliat tanpa baju besi, tanpa helm besi. Nah, Daud punya senjata loh. Senjatanya ketapel. Ketapel itu pakai peluru, tapi pelurunya dari batu, bukan dari besi. Pelurunya dari batu. Daud mencari di sungai batunya yang licin, yang bagus, supaya kuat buat dilempar ke Goliat. Nah, Daud membawa ketapelnya, gak bawa pedang. Soalnya Daud gak kuat bawa pedang. Wah, tuh. Nih, Daud mengambil batu dari kali. Nih, ada batu disimpan di kantongnya.
Tapi Goliat yang badannya besar sekali nih loh. Siapa kamu anak kecil? Mau melawan aku yang badannya besar? Ini aku bawa pedang. Kamu pasti kalah, ku tendang. Wah, tapi Daud tidak takut loh. Daud mengambil batu dan dia mulai taruh di ketapelnya. Si Goliat, masa aku mau dilawan pakai batu? Memangnya aku ini binatang apa? Aku ini Goliat, si raksasa besar di Filistin. Seluruh tentara-tentara Israel kalah denganku. Hahaha. Kemudian Goliat jalan. Bum, 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 bum. Daud gak takut. Kemudian Daud siap-siap mau melemparkan batunya dari ketapelnya. Nih, semua tentaranya berbaris di belakangnya. Dan Daud menyiapkan ketapel. Nih ketapelnya nih. Ketapelnya itu dari kayak tali. Ujungnya dikasih batu. Kemudian ketapelnya siap-siap dilemparkan. 1, 2, 3. Swing. Kena di kepalanya Goliat. Goliat pusing. Aduh. Goliat pusing. Batunya Daud nempel di kepalanya, di dahinya, masuk ke sini. Kemudian Goliat, Goliat mati. Wah, Goliat mati nih. Seluruh bangsa Israel bersorak-sorai. Hosana, Hosana, hore, hore. Goliat kalah. Nih, Goliat mati. Nah, Daud itu gak takut melawan Goliat. Daud bilang gini loh, "Hei Goliat, engkau datang membawa pedang, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Nih, meskipun aku kecil, tapi Tuhanku besar. Jadi aku tidak takut melawan Goliat." Nah, sehingga Goliat kalah. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar dari Daud yang mengalahkan Goliat. Goliat gak takut loh sama kok Goliat? Maaf. Namanya siapa tadi ini? Yang gak takut, yang pemberani? Betul sekali, namanya Daud. Daud gak takut sama Goliat. Karena Daud tahu yang ada di dalamnya ialah Tuhan yang besar, Allah yang hidup. Allah yang menyertai Daud adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Roh Allah yang ada pada Daud lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Jadi gak perlu takut. Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat karena ia berperang bersama siapa? Betul sekali, bersama Tuhan. Nah, hari ini ada Tuhan Yesus di hati kita. Ada Tuhan Yesus di hatimu. Di mana hatimu? Coba dipegang. Iya, Tuhan Yesus ada di sini. Jadi, gak perlu takut. Hari-hari ini kita lihat bangsa Indonesia sedang diserang sama monster yang jahat. Namanya virus corona, virus COVID-19. Nah, semua orang takut, khawatir. Miss Kesia sebenarnya juga takut, khawatir. Tetapi Miss Kesia bawa semuanya ke hadapan Tuhan.
di dalam doa. Miss Kesia doain bangsa Indonesia. Miss Kesia percaya Tuhan yang besar sedang berperang di negeri ini. Tuhan yang ajaib sedang ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan sedang membersihkan atmosfer di negeri ini. Semua virus-virus yang jahat. Nah, virus-virus yang membunuh banyak orang sedang diusir sama Tuhan. Nah, anak-anak, hari-hari ini tugas kita seperti Daud. Kita berperang melawan musuh. Musuhnya nggak kelihatan itu loh. Iya. Nah, kita gimana cara berperangnya? Dengan berdoa. Betul. Nah, ajak papa mama sempetin waktu untuk berdoa buat Indonesia, buat kota kita tercinta Temanggung. Oke, sampai di sini dulu cerita Daud dan Goliat ya. Besok Miss Kesia mau cerita yang lain. Tetap jaga kesehatan, taat sama papa mama. Jangan lupa tetap berdoa, tetap baca firman, tetap menaikkan doa-doa kita buat Tuhan. Jangan lupa makan ya, makan sayur. Ayo, siapa yang hari ini sudah makan sayur? Makan buah juga, betul. Siapa yang sudah makan buah? Bagus. Biar tubuh kita sehat, harus makan sayur, makan buah, makan yang banyak ya. Jangan lupa minum vitamin. Oke, sekarang ceritanya selesai dulu. Besok Miss Kesia bacain cerita lagi ya. Oke, sampai ketemu. Sebentar lagi kita nanti akan ketemu di sekolahan. Oke, goodbye. God bless you.